Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan salatnya terlebih dahulu Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala ali alaihi. Sayyidina Allahumma sholli Muhammad. alaihi. Dengan Ibu siapa dari mana? Saya hamba Allah dari Bogor, Buya. Baik, Ibu silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf begini, Buya, ini sebenarnya ini Buya, kami sudah menikah 4 tahun, Buya. Sudah menikah? Sudah menikah selama 4 tahun. Waktu itu suami membeli mahar mas kawin berupa cincin emas, Buya, di toko emas. Dengan cara bayarnya itu dengan menyicil dengan menggunakan kartu kredit selama setahun baru lunas, Buya. Nah, setelah kami menikah, kami baca-baca di YouTube kalau membeli emas dengan cicilan kartu kredit itu ternyata haram. Saya baru tahu dengan suami, Buya. Saya bingung, saya takut, Buya. Bagaimana status pernikahan saya dengan suami? Apa itu sah, Buya? Baik, subhanallah. Terima kasih, Buya, penjelasannya. Semoga Buya, para santri dan semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Buya. Amin, amin. Baik. Ya, Buya. Sama-sama, insyaallah. Yang pertama adalah tentang beli emas dengan kredit. Itu adalah riba. Karena tidak ada serah terima secara langsung. Ada ribayat. Kemudian ada temponya itu nanti. Satu ditunda. Ada riba itu kan ada macam ribayat, ada riba fadl, ada riba nasi'ah, ada riba gharat. Ada 4 riba. Riba itu bukan hanya satu model. Sehingga yang namanya riba itu tidak harus dirugikan orang yang salah satu dari pihak, enggak. Bahkan sama-sama diuntungkan ada disebut sebagai riba juga. Jadi jangan hanya mengatakan riba itu merugikan secara zahir. Kadang sama-sama menguntungkan. Dia itu tadi penjual emas, pembelinya dapat emas, penjualnya dapat uang lebih banyak, cuman kredit. Tapi ini riba, dosa di hadapan Allah. Enggak ada yang dirugikan dalam hal ini. Ternyata penjual tokonya juga nyantai. Yang membeli juga dapat dengan gampang, dengan kredit. Tapi ingat, kita melanggar Allah. Karena riba itu emas dengan uang nggak boleh di kredit semacam itu. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernikahan Anda sah. Dan bagi Anda cukup tobat, tidak mengulang lagi. Selesai. Nggak bisa kembali lagi bagaimana caranya. Nggak ada, sudah cukup selesai. Anda jangan melakukan yang serupa. Bukan urusan dalam mahar saja, urusan yang lainnya, bukan karena masalah mahar. Bahkan nikah tanpa mahar pun sah nikahnya, hanya maharnya harus bayar dengan mahar mithil kok, disamakan dengan bibinya, kakaknya dan yang lainnya. Jadi bukan yang Anda penekanannya bukan dalam urusan mahar, urusan caranya Anda mendapatkan emas dengan cara begini nggak benar itu. Maka jangan terpesona dengan ini. Kadang-kadang ini kami kritik kepada bank syariah, tolonglah Anda kalau pengen didukung oleh para ulama itu, saya sangat mendukung dengan bank syariah. Jangan bikin produk yang aneh-aneh. Ada akhirnya kredit emas, malah saya kirimi surat tentang kredit emas gini-gini. Sudahlah, jangan pakai kredit emas. Tidak mendesak, orang nggak mati kalau nggak kredit emas. Kenapa masih pada kredit emas? Akhirnya menjadi bank-bank syariah ini menjadi curigai dengan hal-hal begitu. Maka kami himbau kepada bank syariah dimanapun, jangan membuat produk-produk yang di situ ada permasalahan. Kredit emas nggak ditiadakan sudah. Kami seru sampai kapanpun ini. Jangan macam-macam. Kenapa? Kami akan mendukung dengan adanya bank syariah, tapi jangan pakai ada kredit emas. Dan hendaknya memang siap menerima kritik kalau pengen besar. Karena kalau Anda kasih produk yang nggak benar satu saja, orang punya prasangka semua produknya juga nggak benar akhirnya meninggalkan Anda nanti. Tolong ini bisa agar ini sampai kepada yang ngurusi bank-bank yang di pusat sana, bank syariah itu, jangan pakai kredit. Bahkan dalam surat yang diberikan adalah cerita ulama mengatakan tidak boleh, cuma hanya karena gini. Sudah kata tidak boleh, sudah nggak boleh, selesai. Baik, ini yang kedua. Jadi bukan urusannya emas saja ya, Anda tobat selesai. Jadi beli emas kredit bukan urusan mahar, tapi urusan penjual beli yang lainnya. Kalau beli emas adalah jangan dengan kredit. Kemudian yang ketiga adalah tobatnya Anda pun Anda tidak perlu urusan dengan kartu kredit lagi. Sebab kartu kredit lagi adalah juga ujungnya adalah ada riba. Sama aja Anda ini mau tobat, hentikan, tidak usah kartu kredit. Paling enak kita kalau bayar pakai kontan, nggak kredit-kreditan. Bayar kok pakai kredit, itu kan berban. Saya kalau beli mobil kontan, rumah kontan, begitu.
Jangan main kredit. Kalau kredit yang halal ada. Saya beli rumah gak punya duit, rumah beneran. Rumahnya si fulan, bukan saya dimasukkan ke bank yang pakai riba lagi, bukan. Kredit itu pada dasarnya sah, selain dari jual beli emas tadi. Kredit emas, kredit mobil, kredit rumah, kredit emas nggak ada. Kredit rumah, kredit mobil sah. Asalkan kredit beneran, bukan saya kredit emas karena kredit mobil, yang punya mobil nggak punya duit, saya dihubungkan dengan perbankan yang membiayai, saya bayar ke bank, saya dirugikan 2 kali, saya ngasih ribanya, kemudian saya ngasih keuntungan kepada showroom, ini kan saya yang bodoh. Jadi seperti itu. Jadi sudahlah, hentikan masalah kartu kredit tersebut. Ini jadi jangan sampai hanya urusan hentikan, tidak usah pakai kartu kredit yang memang di dalamnya ada riba. Kalau memang ada kartu kredit yang sudah dikemas dengan syar'i, tentunya ada aturan-aturannya. Ada nanti, tentunya ada tentang beberapa aturan. Ada kalau memang konvensional yang di dalam ribanya, hindari. Lalu seperti apa kartu kredit yang syar'i? Kami mendengar seperti itu, ada harus disampaikan, kita ingin lihat seperti apa kartu kredit yang sudah dikemas dengan syar'i. Sebab harus ada produk semacam itu yang menandingi, tapi ini memenuhi kebutuhan orang, tapi sesuai dengan syariat, harus begitu. Baik, insya Allah orang seperti Anda ini aman. Karena apa? Orangnya takut kepada Allah. Insya Allah dengar omongan kami akan berhenti. Kartu kredit sudah ditinggalkan yang ada ribanya. Ini saja, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Oh enggak Bu ya, kartu kredit ini enggak pakai tambahan. Kalau kita pinjam 1 juta, bayarnya tetap 1 juta. Asalkan kita tepat waktu. Kalau enggak tepat waktu gimana? Itu baru didenda. Ya itu riba. Balik lagi, mana bohong? Ya itu. Di saat enggak bisa didenda, itulah ribanya. Mau bulat lagi, mau kemana? Semoga Allah mengampuni semuanya. Yang berurusan dengan riba, semoga Allah beri kesadaran, lalu Allah angkat derajatnya. Dimudahkan untuk menjauhi riba dan diampuni oleh Allah. Itu harapan kami. Wallahu a'lam bishawab.